Halo sahabat magar, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan baik. Sebelumnya, bagi yang belum absen, kita absen dulu. Klik tombol subscribe di bawah ini. Buat yang sudah subscribe, thanks you. A few moments later. Sahabat magar, kali ini saya mau membahas film yang bergenre komedi yang berasal dari Korea Selatan. Dirilis pada tahun 2020, film ini diperankan oleh beberapa aktor yang sering muncul di drama Korea seperti Kang Sora dan An Jae Hong. Tanpa basa-basi, langsung saja ke awal cerita. Di awal film, kita diperkenalkan dengan pemeran utama yaitu Jae Hong sebagai seorang pengacara. Kita panggil saja dia dengan Kobokan. Diceritakan, Kobokan adalah seorang pegawai magang di sebuah firma hukum terkenal di Korea. Diceritakan di sebuah restoran, Kobokan dipanggil oleh atasannya untuk menghidupkan kebun binatang Dongsan yang sudah bangkrut. Ia ditantang untuk menghidupkan kembali kebun binatang tersebut. Jika dia berhasil dalam waktu 3 bulan, dia akan diterima di firma hukum tersebut. Dan Kobokan pun menerima tantangan itu. Keesokannya, Kobokan berkunjung ke kebun binatang Dongsan. Dan di kebun binatang tersebut hanya memiliki beberapa hewan saja. Salah satunya adalah Biji, seekor beruang kutub milik seorang dokter cantik yang bernama Capcay. Dan di sana hanya tersisa beberapa pegawai saja. Kemudian, Kobokan pun berunding dengan para pegawai tersebut. Saat ia pulang bersama mantan kepala kebun binatang, sebut saja dia Rangrang. Dalam keadaan mabuk, dia menuju kantor kebun binatang. Di tengah jalan, dikagetkan oleh sebuah replika hewan yang terlihat sangat mirip dengan aslinya, sehingga Kobokan pun ketakutan. Keesokannya, pada saat bangun tidur, Kobokan pun memiliki ide untuk membuat hewan replika, yaitu dengan membuat kostum hewan. Dan mereka pun pergi ke sebuah tempat pembuatan kostum untuk memesan beberapa kostum hewan seperti kukang, singa, beruang putih, gorila, serta jerapah. Setelah memesan kostum hewan, mereka pun mulai berlatih gerakan-gerakan hewan tersebut dengan penuh totalitas. Hari pertama, kebun binatang pun dibuka dan mereka pun mulai mengatur strategi agar mereka tidak ketahuan oleh para pengunjung. Mereka pun mulai beraksi untuk menghibur para pengunjung, dimulai dari gorila, beruang kutub, singa, dan kungkang maksudnya. Kita berlanjut ke cerita selanjutnya, yaitu seorang pegawai yang bernama Tong Tolang. Ia menyukai rekan kerjanya sendiri yang bernama Lihai. Tong Tolang merasa sakit hati karena Lihai dibuat menangis oleh pacarnya. Tong Tolang pun tidak terima karena wanita kesukaannya itu disakiti, dan ia pun menakuti pacarnya Lihai yang bernama Rehai menggunakan kostum gorilanya tersebut. Keesokannya, Rehai berniat menemui Lihai. Rehai pun bertemu dengan Lihai saat Lihai menggunakan kostum kukangnya. Rehai pun mengejar kukang tersebut. Lihai pun ketakutan dan berlari untuk menghindari Rehai dan memanggil teman-temannya. Tong Tolang pun datang menggunakan kostum gorilanya dan menghajar Rehai hingga pingsan. Setelah Rehai sadar, mereka pun didamaikan oleh Kobokan. Dan Tong Tolang pun meminta maaf kepada Rehai karena semalam telah membuat kekacauan di toserbannya Rehai. Kita berlanjut ke cerita selanjutnya. Kobokan yang sudah memesan jerapah mengunjungi tempat pembuatan kostum tersebut. Namun jerapah yang dipesan hanya selesai kepalanya saja karena pembuatnya tersebut sudah kabur.
Kita kembali ke kebun binatang. Mantan kepala kebun binatang terdahulu yang bernama Rangrang telah kelelahan karena harus memerankan beruang kutub. Akhirnya, Kobokan turun tangan untuk menggantikan peran Rangrang tersebut. Di saat Kobokan berperan sebagai beruang putih, ia kehausan dan meminum air soda. Keteledorannya tersebut diketahui dan direkam oleh pengunjung, sehingga membuatnya menjadi terkenal. Kejadian berlanjut saat petugas dari Firma Hukum melakukan pengecekan terhadap binatang-binatang yang ada di sana, dan Kobokan pun mulai panik karena takut rahasianya tersebut terbongkar. Setelah kejadian beruang meminum soda, kebun binatang pun menjadi terkenal, dan banyak pengunjung yang penasaran melihat beruang meminum soda. Kita beralih ke Tong Tolang yang mulai PDKT kepada Lihai. Dan Tong Tolang pun mengajak Lihai untuk makan malam. Setelah keberhasilannya membuat kebun binatang ramai kembali, Kobokan pun diterima di Firma Hukum tersebut. Namun permasalahan lain muncul, yaitu kebun binatang akan dijual karena akan dijadikan sebuah taman rekreasi. Ide tersebut tentu membuat Kobokan khawatir, karena Kobokan sudah berjanji kepada Capcay untuk menjaga biji beruang putih agar tetap di sana. Kita lanjut sahabat mager. Para pegawai kebun binatang pun merayakan keberhasilannya tersebut. Namun Kobokan terlihat sedih. Kemudian ia memberitahu pada anggotanya bahwa kebun binatang tersebut akan dijual. Tentu hal ini membuat mereka sedih, terutama Capcay. Para pegawai yang tidak ingin kebun binatangnya dijual, kemudian mereka mencari cara agar kebun binatang tersebut tidak dijual. Karena aksi para pegawai tersebut, pemilik saham kebun binatang dan pimpinan Firma Hukum pun tidak terima, dan pimpinan pun menegur Kobokan. Kemudian Kobokan pun meminta agar pimpinan memberikan solusi yang baik untuk kebun binatang. Berlanjut ke cerita Ruhai. Ruhai yang mengetahui hewan di sana adalah palsu, kemudian ia melaporkan kepada pimpinan Kobokan. Keesokannya, pimpinan yang penasaran bahwa hewan-hewan tersebut palsu datang mengunjungi kebun binatang. Dan mereka pun mengunjungi kandang biji, beruang asli milik dokter cantik yang bernama Capcay. Dan pimpinan pun diserang oleh biji. Berlanjut ke cerita Kobokan yang ingin mempertahankan kebun binatang. Dia pun meyakinkan kepada pemilik saham agar tetap mempertahankan kebun binatang itu. Dan saran Kobokan pun diterima oleh pemilik saham. Di akhir film, biji dikembalikan ke habitatnya demi kebaikan biji oleh Capcay dan Kobokan. Oke sahabat mager, kita jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol dan jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks you.